Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat berada di majelis ilmu agama. Ini adalah nikmat dari nikmat-nikmat yang sangat indah yang dengannya seorang hamba dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang hamba akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Maka keberuntungan yang sangat besar orang-orang yang menuntut ilmu agama, diangkat kedudukannya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teruslah bersemangat dan luruskan niat di dalam menghadiri majelis ilmu agama, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana Rasulullah SAW mengabarkan beraneka ragamnya niat-niat seorang hamba di dalam menuntut ilmu agama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hadis tentang niat, ada yang hafal hadisnya? Coba baca. Innamal amalu binniyat. Terus wa innamal likumri'in anawa. Terus terus Masya Allah, hampir semuanya hafal ya, alhamdulillah. Iya. Ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat gambaran tentang beraneka ragamnya niat seorang hamba di dalam melakukan amalan kebaikan. Ada yang benar-benar tulus karena Allah dan ada yang menginginkan dunia. Iya. Kemudian ada pula di antara mereka ingin mendapatkan pasangan di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Iya. Jadi di sini seorang harus memperhatikan niatnya, tujuannya di dalam melakukan amalan kebaikan apa? Apakah benar-benar karena Allah atau karena menginginkan sesuatu dari perkara dunia atau menginginkan pasangan? Ya, ketika dia melakukan amalan dari amalan-amalan kebaikan. Karena itu hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat agar hal tersebut menjadi suatu perkara yang bermanfaat dalam perjalanan kehidupan dunia di alam barzakh maupun di negeri akhirat. Ikhwanu fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita mal kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Hafidz Al-Hujjah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Ju'afi Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tapi yang terakhir kita sampai di mana? Bab yang ke 27. Hadis yang ke hadis yang pertama di bab yang ke 27. Bab apa itu namanya? Baik, Masya Allah. Babu fadli silaturahim. Ya, bab keutamaan tentang menyambung hubungan silaturahim. Talib. Qala rahimahullah, kata beliau rahimahullah taala,
Hadis yang kedua di dalam bab ini. Ya. Qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais. Ya. Telah menceritakan kepada kami, kata beliau, Ismail bin Abi Uwais. Qala haddatsani akhi. Ya, Ismail bin Abi Uwais menyatakan telah menceritakan kepadaku saudaraku. Lihat ya, ternyata dirinya dengan saudaranya termasuk dari orang-orang yang berada di atas kebaikan. Iya. Meriwayatkan sebuah hadis. Iya. Ini suatu kebaikan ketika antum, demikian pula saudara antum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas sunnah. Iya, ditambah lagi kalau seluruh saudara antum mengenal sunnah, Masya Allah. Iya, ditambah lagi kalau orang tua mengenal sunnah. Iya, tambah lagi nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena itu ya, seseorang harus pandai menempatkan dirinya pada tempatnya, ya, agar dia dapat menjadi sebab hidayah untuk saudara-saudaranya, dapat menjadi sebab hidayah untuk orang tuanya. Ya. Dan seseorang itu harus berada pada dua hal. Ya. Dia selalu berada di atas dua hal. Ya. Dan di antara hal yang ditekankan agar seorang ada pada dua hal, tidak boleh satu saja. Ya. Dua-duanya harus ada. Yang pertama apa? Kata Rasulullah SAW, khairukum ahsanukum khuluqa idza faqihu. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya apabila ia senantiasa tafakuh fid din. Ini dua tidak boleh lepas. Akhlaknya mulia dan senantiasa mempelajari agama. Iya. Ketika seorang berakhlak mulia, dia sopan misalnya, suka menyapa, nakana tawa sombere, iya kan? Suka menyapa. Iya. Tapi ketika dia meninggalkan mempelajari ilmu agama, ini ada perkara yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika seorang hanya belajar saja, tapi tidak memiliki akhlak yang mulia, maka ini juga adalah hal-hal yang dapat menjadi sebab kerusakan. Belajar saja, hanya tambah wawasan. Iya. Dan ini adalah perkara yang menjadi sebab, iya, sebagian kerusakan. Karena itu dua tidak boleh lepas. Demikian juga ada dua hal yang harus selalu bersama. Iya. Apa itu? Ar-rifq wal unf. Iya. Kelembutan dan ketegasan. Ingat ya, kelembutan dan ketegasan ini harus selalu ada. Iya. Kelembutan dan ketegasan. Tidak boleh lembut terus, tidak boleh juga ngegas terus. Iya. Tidak boleh. Ingat ya, tegas bukan keras. Tegas bukan keras. Seorang harus punya pendirian. Iya. Seorang harus punya pendirian. Jangan menjadi manusia yang pelin-pelan. Orang ke selatan, orang ke utara, mengalir saja. Orang berbuat maksiat ikut tongi. Iya. Orang melakukan kebaikan ikut juga. Iya. Orang-orang tenggelam dalam perbuatan kezaliman ikut juga. Iya. Tidak punya pendirian. Iya. Karena itu dua hal tidak boleh lepas. Ketika dia ingin berada di atas kebaikan, iya, senantiasa berada di atas kelembutan dan senantiasa juga berada di atas ketegasan. Iya. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala anhu, iya, beliau menyebutkan seseorang ketika mendidik, apakah dia seorang guru, apakah dia orang tua, ketika dia memberikan arif, fi kulli halin, dia senantiasa bersikap lemah lembut dalam seluruh keadaan. Bal fi mamadil unf, bahkan di tempat yang lembut, bahkan di tempat yang dia harus tegas, ternyata dia juga bersikap lembut. Ingat ya? Maka masata ayur biyahu, maka dia tidak akan berhasil di dalam melakukan pendidikan. Iya. Apakah mendidik anak-anak di sekolahan, apakah mendidik anak-anak di sebuah pondok pesantren, apakah mendidik anak-anak di rumah, mendidik keluarga di rumah, maka dua hal ini tidak boleh lepas. Ingat ya, kelembutan dan ketegasan. Ingat ya, lembut dan ketegasan, bukan kekerasan. Iya, ini harus diperhatikan. Sebagian orang menyatakan tegas padahal keras. Jadi yang masalah di sini melakukan kekerasan,
dibilang tegas. Ingat ya, lembut dan tegas ini adalah sesuatu yang harus senantiasa beriringan. Tidak boleh lembut terus, tidak boleh juga ngegas terus, tidak boleh. Duanya harus beriringan. Ya. Taib, ikhwanu fiddin azani wa azinakumullah. Ya. Maka keutamaan yang sangat indah ketika antum bisa menjadi sebab, ya, saudaranya antum mendapatkan hidayah karena melihat akhlak antum. Ya. Orang tua semakin mengenal sunnah disebabkan antum. Apalagi kalau melebar kepada sepupu, kepada tetangga, kepada om-om, ya, kepada kerabat-kerabat dan selain mereka. Ya, maka ini adalah kebaikan yang sangat besar bagi seorang hamba ketika menjadi sebab hidayah bagi yang selainnya. Taib, ikhwanu fiddin azani wa azanakumullah. Dan yang menjadi masalah kadang sebagian orang kalau kepada orang lain baiknya luar biasa, tapi terhadap saudara sendiri, ternyata seperti musuh dalam selimut. Ini kan yang terjadi pada sebagian orang. Padahal kebaikan yang diberikan kepada orang lain itu adalah sebuah kebaikan yang saudaranya lebih berhak untuk mendapatkan. Karena berkaitan dengan kebaikan, siapa yang didahulukan? Kerabat dekat, itu kan? Kerabat dekat. Kemudian yang dekat setelahnya, kemudian yang setelahnya lagi. Mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan. Karena itu jangan terbalik ya. Bahkan di dalam bersedekah pun, lebih utama bersedekah dengan kerabat dekat daripada yang selainnya. Ini hukum secara umumnya. Walaupun dari sisi rincian itu dilihat kondisi di lapangan seperti apa. Sama seperti seorang yang bersedekah misalnya antara dua orang miskin. Yang satu adalah orang yang sibuk dengan ilmu agama, yang satu miskinnya adalah biasa. Jadi hukum secara umumnya afdalnya adalah bersedekah kepada seorang yang menuntut ilmu agama. Kan hukum secara umumnya. Tapi di dalam rincian-rincian dilihat situasi dan kondisi. Di lapangan kadang ada sebagian mereka dari kalangan orang-orang awam, dengan sebab hadiah, dengan sebab sedekah melunakkan hati mereka sehingga mereka pun menuju ke jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwanu fiddin azani wa azanakumullah. Terus berusaha untuk menjadi sebab-sebab hidayah untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Taib, kadang sebab-sebab dari sebab-sebab yang menjadi sebab hidayah untuk orang lain, hal tersebut terwujud di masa kita hidup, dan kadang orang lain mendapatkan hidayah disebabkan kita setelah kita meninggalkan dunia. Setelah kita meninggalkan dunia, ternyata orang-orang yang mendengarkan nasihat kita, orang-orang yang melihat kita, mereka baru mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia berarti apa ini? Wafat. Taib, ikhwanu fiddin azani wa azanakumullah. Karena itu seorang di dalam usaha untuk menjadi sebab hidayah untuk orang lain jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena kita tidak bisa memberikan hidayah taufik wal ilham. Karena yang memberikan hidayah taufik wal ilham adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang mau menerima nasihat kita kan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di masa kita hidup mereka mendapatkan hidayah disebabkan karena kita, dan boleh jadi ketika kita sudah meninggal mereka baru mendapatkan hidayah. Apakah saudara kita, apakah orang tua kita, apakah sepupu kita, apakah paman-paman kita, bibi kita dan selainnya. Karena itu berusaha secara maksimal dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, berusaha untuk menjadi sebab kebaikan, terutama menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwanu fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tsumma qala rahimahullah an Sulaiman ibn Bilal, dari Sulaiman ibn Bilal. An Muhammad bin Abi Atiq, dari Muhammad bin Abi Atiq. An Ibn Syihab, dari Ibn Syihab.
An Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ya. Ana Abu Raddad Al-Laythi, bahwasanya Abu Raddad Al-Laythi, ya. Kenapa di sini anna Aba? Kenapa bukan Abu? Kenapa anna Aba? Iya. Kenapa? Kenapa ini? Kenapa Aba? Seperti Abu Hurairah. Anna Aba Hurairah. Kenapa menjadi Aba? Abu menjadi Aba kenapa? Hah? Kenapa ini? Hah? Mansur. Apa? Apa? Mansub. Iya, mansub. Kenapa bisa mansub di sini? Hah? Karena apa? Karena ada anna. Anna itu siapa itu? Siapa itu anna? Min akhwati inna. Dia termasuk saudaranya si inna. Jadi huruf-huruf juga punya saudara ya. Kadang huruf itu dia punya makhraj, punya tempat keluar. Ya, dia juga punya sifat. Dia juga punya saudara. Dia juga punya teman-teman. Iya, fathah punya teman, kasrah punya teman, dhammah punya teman, sukun juga punya teman. Kalau kita belajar membaca Al-Qur'an itu seperti itu. Iya. Jadi bukan cuman kita yang punya sifat. Ya, bukan cuman kita yang punya kawan, bukan cuman kita yang punya saudara-saudara. Bahkan si Inna pun punya saudaranya. Salah satu saudaranya apa? Si Anna. Ya, si Anna saudaranya si Inna. Ya. Punya saudara juga dia. Bukan Pak Oceng, saya punya saudara. Ya. Taib. Apa kerjanya dia? Apa kerjanya? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya. Kerjanya dia adalah menasab isim yang tadinya mubtada, ya. Kemudian menjadikan khabar mubtada menjadi khabarnya si Inna atau menjadi khabarnya si Anna. Iya, paham ya? Taib. Ya, kalau antum belajar, antum bisa dapati, antum masuk pada pembahasan tata bahasa Arab, itu akan antum dapati. Taib. Bahwasanya Abu Raddad Al-Laythi akhbarahu, mengabarkan kepadanya. An Abdurrahman bin Auf, dari Abdurrahman bin Auf, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis apa ini? Hadis qudsi. Taib. Allah mengatakan apa? Anar Rahman. Saya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman di antara mananya apa? Dzu rahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ya, rahmat yang sangat luas mencakup rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada si mukmin, orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak berada di atas keimanan. Ini Ar-Rahman. Kasih sayang secara umum kepada orang-orang yang beriman maupun kepada selain yang beriman. Orang yang beriman mendapatkan perkara dunia, orang-orang yang tidak beriman juga mendapatkan perkara dunia. Iya. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim ini adalah mukhtassah bil mu'minin. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Itu kalau Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu cakupannya untuk orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang berada di atas kekafiran, orang-orang yang berada di atas kerusakan. Dapat pula rahmat secara umum. Tapi rahmat secara khusus Ar-Rahim ini tidak diberikan kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman. Mendapatkan hidayah, mendapatkan pengampunan, ya kan? Mendapatkan keselamatan dari siksa kubur, siksa api neraka, masuk surga. Ini untuk siapa ini? Hanya untuk orang-orang yang beriman. Karena itu, ya, ketika ada lafaz, ada kata Ghafur, itu tidak pernah bergandengan dengan Rahman. Ada enggak Ghafurur Rahman? Tidak ada. Selalu apa? Ghafurur Rahim. Ya, enak sekali kalau dikatakan Ghafurur Rahman. Masa orang yang beriman yang kafir juga diampuni? Iya. Inilah hikmah dari kalimat-kalimat peletakan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya. Ghafurur Rahim. Jadi pengampunan itu
hanya untuk orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah secara khusus dari kalangan orang-orang yang berada di atas keimanan. Paham sampai sini ya? Baik. Ar-Rahman, kata Allah. Ya, saya adalah Ar-Rahman. Rahman ini nama dan dia juga adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah disebut dengan Asmaul Husna. Kenapa itu? Kenapa nama Allah Subhanahu wa taala disebut husna? Balighatun ala husni, karena mencapai puncak keindahan. Ya, mencapai puncak keindahan. Kenapa? Mencapai puncak keindahan karena setiap nama ya terkandung di dalamnya adalah sifat yang tidak ada cacat dari seluruh sisi. Ya. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala terkandung sifat yang sempurna, tidak ada cacatnya dalam seluruh sisi. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana khalaqtur rahim. Dia. Dan sayalah yang telah menciptakan ar-rahim, kekerabatan. Ya, jadi Allah mengatakan sayalah yang menciptakan kekerabatan. Ya. Diciptakan kekerabatan agar seorang saling berkasih sayang. Dan manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Ada yang bisa hidup sendiri? Tidak ada. Butuh dengan orang lain. Dari orang lain yang mereka butuhkan, khususnya yang ingin segera mereka dekat dengannya siapa? Berkaitan dengan kerabat. Sekarang kalau antum misalnya ada keluarga sakit, misalnya suami istri, si istri sakit, dia punya anak bayi. Sementara anak bayi biasanya kan tidak bisa masuk rumah sakit, iya atau tidak? Anak bayi tidak bisa masuk rumah sakit. Sekarang kalau tidak ada kerabat, biasanya tidak enak nitip sama orang. Apalagi sekarang lagi butuh biaya, mau dititipkan juga di tempat penitipan, tidak ada biaya untuk biaya penitipannya. Maka kalau ada kerabat, titip sama kerabat. Apakah kepada saudara kah? Apakah sama tantenya kah? Atau yang selain mereka? Dan ketika antum menitipkan kepada mereka, ada enggak di antara kerabat itu ketika antum menitipkan anak-anak antum yang masih kecil, kemudian mereka minta bayaran? Tidak ada. Antum jaga istri yang sementara sakit di rumah sakit, anak dititipkan kepada bibi. Kemudian setelah kembali ke rumah sakit, diambil anaknya, ada bibi yang mengirimkan nota tagihan bayaran? Ada yang mengirimkan nota tagihan bayaran? Tidak ada yang menitipkan nota tagihan bayaran. Inilah nikmatnya apa? Nikmatnya sesuatu yang mulia. Apa itu? Kekerabatan. Jadi ingat ya, kekerabatan Allah ciptakan dari mana? Dari mana? Wastaqtulaha min ismi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekerabatan itu, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wastaqtulaha min ismi. Saya mengambilnya dari namaku. Dari mana? Nama Ar-Rahman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Siapa yang menyambungnya, siapa yang menyambung kekerabatan, menjaga hubungan kekerabatan, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskan tali kekerabatan, maka aku pun akan memutuskannya. Jadi di sini ya, siapa yang menyambung, maka Allah akan menyambung. Dan siapa yang memutuskan, Allah Subhanahu wa taala akan memutuskannya. Taib. Ini hadis yang setelahnya juga mirip-mirip ya. Cuman beda dari sisi sebagian perawi yang meriwayatkan hadis ini. Jadi yang ketiga. Taib, kita lihat dari hadis yang ketiga. Qala hadatsana Musa bin Ismail
telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, qala haddatsana Abu Awana, telah menceritakan kepada kami Abu Awana, an Utsman bin Mughirah, dari Utsman bin Mughirah, an Abil Ambas, dari Abil Ambas, dakhaltu ala Abdullah bin Amr fil Wahd, ya, yakni ardun lahu bit Taif, ya. Dari sini dari Abil Ambas, beliau menyebutkan apa? Saya masuk menemui Abdullah bin Amr, ya, di kebun miliknya, kebun yang rindang, kebun yang luas. Ya, kebun tersebut adalah tempatnya di bumi Taif, yaitu di Taif. Ya. Taif ini adalah tempat yang sejuk, ya. Ya. Taif ini adalah tempat yang jauh dari Mekah. Ya, jauh dari Mekah. Tentunya lebih jauh dari sini, ya. Dari Mekah jauh, dari sini lebih jauh lagi. Ya. Dan Taif itu terletak di dataran tinggi. Ya. Udaranya sejuk di wilayah Taif itu. Kalau di tempat kita seperti kayak di Malino. Malino kan dataran tinggi, tempatnya sejuk. Ya. Kalau Mekah cuacanya, kondisinya apa? Kan panas. Kebanyakan kondisinya panas. Iya. Karena itu di musim-musim panas, ya, kadang sebagian mereka pergi ke Taif. Ya, sebagian mereka pergi ke Taif karena Taif adalah tempat yang sejuk. Taif. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, atafalana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, beliau bersyarat kepada kami dengan jarinya. Faqal, Nabi mengatakan, ar-rahim sujnati minar rahman, bahwasanya kekerabatan itu, kata rahim itu adalah akar kata yang berasal dari Rahman. Iya. Jadi ar-rahim itu adalah berasal dari akar kata Ar-Rahman. Akar katanya adalah Ar-Rahman. Iya. Man yasilha, siapa yang menyambungnya, yasilhu, maka Allah akan menyambungnya. Wa may yaqataha, siapa yang memutusnya, yaqatahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskannya. Iya, akan memutuskannya. Ini sama ya hadisnya. Iya. Taib, mirip. Berarti disebut apa di sini? Semisal atau semana? Hah? Hah? Kita lihat hadis yang 1, 2, 3, 4. Yang keempat juga mirip. Qala haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail. Ya, qala haddatsani Sulaiman, telah menceritakan kepadaku Sulaiman an Muawiyah bin Abi Muzarrid, dari Muawiyah bin Abi Muzarrid, an Yazid bin Ruman, dari Yazid bin Ruman, an Urwa bin Zubair, dari Urwa bin Zubair, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahim sujnah min Allah. Iya, ar-rahim kekerabatan, ya, itu adalah apa tadi? Akar kata dari nama Allah Subhanahu wa taala. Man wasalaha wasalallah, barang siapa yang menyambungnya, Allah akan menyambungnya. Wa man qataha, ya, qatahu Allah, barang siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskannya. Jadi semuanya mirip, ya. Mirip. Dari 1, 2, 3 hadis ini. Ini semisal atau semana ini? Hah? Semana. Apa bedanya semisal dengan semana? Kalau semisal sama beda mana begitu? Kalau semana apa? Hah? Tadi sama persis atau tidak? Hah? Persis atau tidak? Sama persis atau tidak? Kalau dikatakan semisal, itu sama persis dari sisi lafadz, dari sisi makna. Lafadznya sama, maknanya sama. Kalau dikatakan semana, itu ada sedikit perbedaan, tapi maksudnya adalah perkara yang sama. Paham ya? Itu antara semisal dengan semana. Karena itu di dalam pembahasan hadis juga para ulama menyebutkan apa? Bimithli, kadang disebutkan juga bima'na, semisal, dan ada juga yang semana. Kalau semisal tadi apa? Sama dari sisi lafadz, sama juga pasti dari sisi artinya. Tapi kalau dikatakan semana, itu ada perbedaan dari sebagian lafadz, tapi yang diinginkan adalah perkara
dari perkara yang sama. Paham sampai sini ya? Iya. Baik. Maka yang menyambung, Allah akan menyambungnya, menyambung kekerabatan. Allah akan senantiasa memberikan hidayah kepadanya. Allah akan memberikan keberkahan pada umurnya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan pada rizkinya, akan dilapangkan rizkinya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesejukan, kedamaian dalam perjalanan kehidupan dunia, dalam barzah di negeri akhirat. Ini ketika seorang menyambungnya, dan berbagai bentuk keindahan-keindahan akan ia dapatkan. Tapi siapa yang memutuskannya? Memutuskan kekerabatan, maka ini adalah sebab yang menjadi sebab dia tidak mendapatkan hidayah di atas jalan yang lurus. Menjadi sebab hilangnya keberkahan pada hartanya, keberkahan pada umurnya akan hilang keberkahannya, keberkahan dalam kehidupan rumah tangganya, kehidupan dalam kehidupan bermasyarakatnya, dalam kehidupan bernegara. Bayangkan kalau keberkahannya hilang, dari seluruh sisi, pada hartanya, pada umurnya, pada keluarganya, pada pekerjaannya, semuanya hilang keberkahannya. Kira-kira nyaman dah hidupnya? Tidak nyaman. Nah, sekarang lihat ya, kalau dia menyambung, Allah akan sambung. Kalau Allah putus, kalau dia memutuskan, maka Allah putus. Kalau diputuskan sama pacar, ya masih ada yang lain, ya kan? Kalau seorang misalnya diputuskan oleh istri, dia melakukan fasakh, menghapus tali ikatan pernikahan, masih ada yang lain. Iya atau tidak? Ya Pak Ridwan, masih ada yang lain. Tapi sekarang kalau Allah yang memutuskan, antum sekarang mau pergi kemana? Antum tinggal di bumi juga buminya Allah. Antum mau pergi ke planet, antum mau pergi ke bulan, sama juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai memutuskan kekerabatan dalam perjalanan kehidupan. Masih luas ya faedah-faedah dari hadis ini. Namun sekarang sudah masuk waktunya salat isya. Tapi sebelum masuk adzan, ada yang mau ditanya siapa? Itu yang hijau sini. Tahan. Tahan. Surah. Yang mana mulai tadi? Ini bukan? Oh, ini sama sini. Bisa dibaca ini? Iya. Baik. Kita sekarang berada di bab apa? Dalam pembahasan apa? Keutamaan menyambung hubungan silaturahmi. Keutamaan menyambung hubungan silaturahmi. Iya. Sekarang masuk di dalam bab yang berapa? 27. Masya Allah, barakallahu fiik. Zadakallahu ilman wa hisan. Fadhal. Insyaallah. Sama-sama. Ini. Surah. Mana ini mulai dari mana? Sini sampai sini. Taib. Pada hadis yang pertama, seseorang yang menyambung hubungan kekerabatan kemudian diputuskan oleh orang yang ia sambung, dan dia tetap istiqamah untuk menyambung hubungan silaturahmi walaupun diputuskan, maka di antara keutamaan yang didapatkan apa itu? Apa lagi? Ketika diputuskan hubungan silaturahmi, dia menyambung. Ketika orang tersebut tidak mau menyambung, dia tetap menyambung. Ketika dia menyambung orang tersebut, selain tidak menyambung, dia juga melakukan keburukan terhadapnya, tapi tetap dibalas dengan kebaikan. Apa hasilnya?
Siapa yang bantu? Itu. Taib. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepadanya selama si hamba tersebut dalam kondisi apapun dia tetap menyambung hubungan silaturahmi, karena silaturahmi yang dilakukan itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridhonya manusia. Taib, barakallahu fiik. Bagi sama teman ya. Nah ini surah. Mulai dari mana tadi? Ini sampai sini. Seorang nggak ada dia. Tadi sudah kita sebutkan, hendaklah seseorang itu berusaha untuk berada di atas dua hal. Yang pertama, dia senantiasa berakhlak yang mulia dan senantiasa tafakuh fid din, mempelajari agama. Kemudian yang kedua, dia harus berada di atas kelembutan dan ketegasan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ingat ya, akhlak yang mulia dan senantiasa mempelajari agama, ini adalah sebab-sebab kebaikan yang sangat mulia. Ya, menjadi manusia yang terbaik. Ya. Kemudian sebagai wujud menjadi manusia yang terbaik, dia memiliki sifat kasih sayang dan memiliki juga ketegasan. Ya. Karena ketika seorang hanya memiliki kasih sayang, tidak memiliki ketegasan, ini akan mudah untuk dilembekkan. Akan mudah dilembekkan. Karena itu, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, seorang itu hendaklah memiliki sifat kasih sayang, ya, tapi bukan sifat kasih sayang yang melemahkan. Kenapa? Kenapa dikatakan lemah? Karena hilangnya ketegasan. Hilangnya ketegasan. Iya. Karena itu dua hal ini tidak boleh terpisah. Antara kasih sayang dan ketegasan. Ketegasan ini sebagai wujud kasih sayang. Sebagai wujud kasih sayang, seorang harus berada di atas ketegasan. Tidak boleh lepas dua-duanya. Iya. Karena itu hendaklah setiap orang berusaha untuk dia berada di atas hal-hal yang dengannya ia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fi din, azan wa janakumullah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh sebabnya dan berusaha untuk menjadi sebab kebaikan-kebaikan, khususnya menjadi sebab saudara kita, keluarga kita, handai tolan kita, orang tua kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas jalan-jalan kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita di majelis ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena menginginkan dunia, bukan karena yang selainnya, tapi sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hal ini Allah mengangkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.